Di video ini saya akan review hasil investasi reksadana saham syariah saya. Jadi saya sudah investasi dengan modal Rp200.000 dan sudah berjalan selama 1 tahun. Jadi nanti kalian bisa lihat ya, untung ruginya itu seperti apa. Dan juga saya akan bahas mengenai reksadana saham syariah, mulai dari komposisinya itu seperti apa, sampai perbandingannya dengan reksadana konvensional. Jadi untuk mengetahui detail ya dari suatu produk reksadana, kita perlu mengetahui atau mempelajari yang namanya fund fact sheet. Jadi kalau misalnya diibaratkan fund fact sheet ini seperti komposisi ya, kalau di Indomie atau mie instan seperti itu. Jadi dengan membaca fund fact sheet itu kita bisa mengerti detail dari suatu produk reksadana. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya akan review terlebih dahulu cara untuk investasi di reksadana. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Bibit, salah satu aplikasi untuk investasi reksadana. Jadi untuk cara registrasinya itu sangat mudah ya. Kita tinggal siapkan eKTP dan juga nomor rekening bank. Kemudian cara deposit atau top up-nya juga sangat simpel, kita bisa gunakan GoPay, ShopeePay atau melalui transfer manual. Jadi buat kalian yang mau registrasi di aplikasi Bibit, jangan lupa gunakan kode referral jalan kecil ketika registrasi di awal ya, untuk mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Nah, yang membedakan reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah dari segi komposisi saham yang dipegang ya oleh si manajer investasi. Jadi kalau reksadana syariah tentunya tidak ada sektor-sektor ya, saham-saham dari sektor seperti perbankan, rokok atau sektor non halal yang lainnya. Ini adalah perbandingan ya komposisi dari Jakarta Islamic Index atau JII untuk reksadana syariah dengan indeks IDX30 untuk reksadana konvensional. Jadi untuk komposisi dari Jakarta Islamic Index atau reksadana syariah itu kita bisa lihat komposisinya ya. Untuk saham-sahamnya dominan di sektor basic material dan juga konsumer non siklikal. Kalau misal sektor dari basic material seperti pabrik semen ya, saham Semen Indonesia, kemudian pabrik petrokimia, saham Barito Pasifik, serta pabrik kertas ya seperti Indah Kiat. Sedangkan untuk sektor konsumer non siklikal itu seperti Unilever, pabrik bahan-bahan pokok ya seperti sabun, sampo, rinso dan yang lainnya. Kemudian Indofood CBP, ini pabrik produksi Indomie, dan juga Coron Pokpan, ini untuk ayam-ayaman. Sedangkan untuk indeks IDX30 yang konvensional ya, itu 46% sahamnya dari sektor finansial, yakni saham-saham perbankan. Bahkan dari 4 besar top holdingnya, 3 diantaranya adalah saham perbankan ya, seperti saham Bank BRI, Bank BCA, dan juga Bank Mandiri. Hanya Telkom saja ya dari 4 besar tersebut yang bukan merupakan sektor finansial atau perbankan. Nah, tetapi kalau misal kita bisa lihat ya untuk track recordnya, indeks konvensional ini biasanya kinerjanya lebih bagus. Karena kalau misal kita ambil 10 tahun terakhir, kenaikan saham-saham perbankan ini termasuk yang paling tinggi ya dibandingkan sektor-sektor yang lainnya. Jadi saham-saham perbankan ini yang menopang dari kinerja indeks IDX30 atau indeks konvensional. Jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi Bibit Reksadana. Nah, di aplikasi ini itu kita bisa aktifkan ya fitur syariah. Jadi kita hanya akan ditampilkan produk-produk yang syariah. Jadi kita bisa masuk ke bagian yang pojok kanan bawah di bagian profil. Kita bisa klik di sini. Terus kemudian kita bisa aktifkan yang Bibit Syariah. Kita aktifkan di sini seperti itu. Dan nanti produk-produk yang kita pilih itu otomatis yang syariah saja seperti itu. Nah, sebagai disclaimer ya, kalau di reksadana, kalau produk yang saya beli ya, yaitu reksadana saham, itu resikonya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya kalian yang mau cari aman ya, atau mungkin mau coba-coba dulu investasi reksadana, kalau saran saya kalian masuk ke yang pasar uang. Jadi kalian bisa lihat ya perbandingan dua grafik ini.
Kalau yang warna biru ini reksadana saham, dan yang warna hijau ini reksadana pasar uang. Jadi kalau reksadana pasar uang itu nilainya selalu naik ya, dan stabil seperti itu. Meskipun kenaikannya sangat kecil. Kalau misalnya dibandingkan reksadana saham itu resiko tinggi. Jadi kita bisa untung tinggi ya. Misal kita beli pada tanggal 5 Oktober 2020, kemudian pada tanggal 11 Januari ya 2021 kita jual, itu untung 27% ya. Jadi Oktober, November, Desember, Januari seperti itu. Jadi 3 bulan untung 30%. Nah, tetapi kalau misal kita beli pada tanggal 11 Januari dan saat ini itu minus sangat tinggi sekali ya, sekitar minus 30%. Jadi resikonya kalau di reksadana saham itu sangat tinggi. Jadi kita bisa untung tinggi, kita juga bisa rugi tinggi. Kalau yang pasar uang kan nilainya stabil naik seperti itu. Kalau indikator yang kita pakai, kita bisa gunakan drawdown. Jadi kalau yang reksadana saham ya, itu bisa turun sampai 21,26%, sedangkan yang pasar uang itu tidak pernah turun ya, atau penurunannya itu hanya 0,00% seperti itu. Jadi resikonya kalau di reksadana saham kita bisa rugi besar, tetapi kita juga bisa untung besar. Kalau di pasar uang keuntungannya stabil seperti itu. Terus kemudian saya akan review juga tentang produk yang saya pilih. Jadi di sini ya, kalau misal kita 1 tahun terakhir itu keuntungannya dari produk yang saya pilih yaitu dana reksa indeks syariah itu hanya 1%, 1,77%. Kalau misal kita letakkan di pasar uang itu bisa sampai 4-5%. Jadi resikonya kalau di reksadana saham seperti itu. Terus kemudian drawdownnya ini apa ya? Drawdown itu seperti apa? Jadi ini adalah penurunan maksimal. Jadi dalam 1 tahun terakhir penurunan terbesarnya itu 21,26%. Nah, ini sebagai indikator juga. Jadi kita bayangkan ya, kalau misalnya kita investasi 10 juta, nah uang kita bisa turun sampai ke 8 juta seperti itu. Jadi kalau misal di reksadana saham seperti itu. Terus kemudian untuk total AUM-nya 36,28 miliar. Ini termasuk kecil ya. Jadi kalau misal pilih reksadana itu kalian pilih yang total AUM-nya besar. Jadi kalau misal di bawah 20 miliar ini sangat berbahaya ya. Karena dari kebijakan OJK kalau misal total AUM di bawah 20 miliar ya, dalam 1 tahun itu produknya bisa di delisting ya seperti itu, atau dilikuidasi. Nah, seperti itu. Kita juga bisa lihat ya kalau di sini resikonya resiko tinggi. Terus kemudian untuk minimal pembeliannya yaitu Rp100.000 dengan biaya pembelian gratis dan biaya penjualan gratis seperti itu. Terus kemudian untuk alokasi asetnya 99,7% di saham syariah dan 0,3% di pasar uang syariah. Untuk top holdingnya seperti ini, ada Bank Syariah Indonesia, terus kemudian unit director. Untuk detail presentasinya nanti saya akan tampilkan ya dari website Bursa Efek Indonesia yang resmi seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya kalian ingin tahu lebih detail, kalian bisa cek di Fund Fact Sheet. Kalau mau lebih detail lagi ya sampai ke laporan keuangan dan yang lainnya, kebijakan-kebijakannya seperti apa, itu kalian bisa ceknya di prospektus. Nah, untuk melihat presentasinya kita bisa masuk ke websitenya Bursa Efek Indonesia ya, idx.co.id. Nah, di situ kalian bisa masuk ke bagian data pasar. Jadi masuk ke bagian data pasar yang di bagian bawah sendiri ya, yaitu Fact Sheet Index. Nah, seperti itu. Kita pilih untuk produknya. Kalau misal di reksadana syariah biasanya itu pakai JII 70 atau JII. Nah, di sini saya akan contohkan kalau yang pakai JII. Jadi kalau di JII itu presentasinya seperti ini. Jadi saham yang terbesar yang dipegang di indeks JII itu Telkom Indonesia ya, sebesar 12,75%. Terus kemudian Unilever 10,94%. Chandra Asri Petrochemical ya, ini perusahaan petrokimia 7,51%, sampai ke Semen Indonesia ya, atau SMGR itu 2,6%. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau persentasenya sudah saya tampilkan tadi. Kalau di basic material 28,2%,
consumer non cyclical 27,9%, seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan sektor yang konvensional itu komposisinya sangat besar di perbankan ya. Kalau di syariah kan tidak ada sektor finansial seperti itu, atau finansial yang syariah hanya 2,1% di bagian sini. Nah, untuk tampilkan hasil investasinya kita bisa masuk ke di sini ya. Jadi saya investasi sekitar 1 tahun yang lalu. Untuk produknya dana reksa indeks syariah, kita bisa masuk ke dana pensiun. Terus kemudian kita pilih ya. Jadi saya investasi 1 tahun yang lalu ya dengan modal Rp200.000. Nah sekarang itu saya mengalami kerugian. Jadi saya rugi Rp8.000 atau negatif 4,11%. Jadi seperti itu ya. Jadi investasi di reksadana saham itu resikonya sangat tinggi seperti itu. 1 tahun investasi tetapi masih mengalami kerugian.